Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Purwakarta Akan melaksanakan demonstrasi kontekstual tentang teknik coaching pada supervisi akademik pada modul 2.3 yang terdiri dari observer, coach, dan coachee. Saya Rita Kumalasari dari SMA Negeri 2 Purwakarta. Saya Siti Honija dari SD Negeri 2 Tanjung Sari. Saya Ridwan dari SMK Negeri Kirapedes. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Siti, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, sangat baik sekali Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching, langkah awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik, pada hari ini coach dan coachee saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon menanggapi pertanyaan dari coach. Dan juga jangan lupa ya Bu, hal-hal yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah mengenai kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kepada coachee pada coaching hari ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kompetensi kehadiran penuh, kemudian presensi, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, kali ini kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, lalu yang terakhir Bu nih, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan, kemudian menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Nah, saya rasa pra-observasi kali ini saya cukupkan ya Bu. Silakan Ibu melakukan coaching dan semoga berjalan dengan lancar. Baik, Pak. Nah, bagaimana Bu Siti? Tadi sudah melakukan coaching ya. Sebelum penutupan, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan terkait dengan observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan ketika coaching terkait dengan ketercapaian indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu? Di coaching ini tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi. Baik Bu, menurut saya sebagai observer, coaching yang sudah dilakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Prosesnya pun sudah sesuai dengan alur tirta dan juga Ibu sudah berusaha menggali informasi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Ibu bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Juga coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching yang sesuai dengan alur tirta. Selanjutnya Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin dilakukan yaitu dengan cara memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi Pak. Ya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Demikian observasi kita hari ini, semoga memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Amin, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Bu Siti, boleh nggak saya minta waktunya sebentar? Boleh, kira-kira ada apa Bu? Iya, saya mau bercerita nih Bu, akhir-akhir ini tentang kelas saya. Gimana Bu? Jadi gini Bu Siti, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid itu di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Nah, selain itu jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas itu hanya 50%-nya Bu, hanya setengah dari setiap kelas. Jadi menurut Bu Rita, kira-kira apa yang Bu Rita harapkan dari obrolan kita kali ini Bu? Saya mengharapkan adanya solusi Bu atas permasalahan yang saya hadapi ini mengenai antusiasme murid-murid saya di kelas. Kira-kira menurut Bu Rita apa yang menyebabkan murid-murid di kelas itu kurang antusias dengan pembelajaran yang Bu Rita berikan? Kalau saya ingat lagi ya Bu ya, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias itu yang pertama pembelajarannya sedikit membosankan, terus monoton
juga. Kemudian saya tidak memberikan kesempatan untuk murid untuk berpendapat atau aktif berbicara pada saat pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu. Kira-kira ya menurut Ibu, kira-kira apa yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid sebetulnya menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton ya Bu, dan tidak membosankan. Wah, saya sangat berpendapat dengan Ibu kali ini. Mungkin menurut Ibu apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran itu sebetulnya kan memang harus berpusat pada murid ya Bu ya. Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games agar pembelajaran itu lebih menarik. Lalu kira-kira mengenai tugas yang diberikan kepada murid, Ibu apakah penyebabnya membuat murid kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena itu juga ya Bu, karena terlalu banyak, jadi berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya sadari, saya berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang lebih beragam Bu dan mengasihkan. Kira-kira kalau boleh tahu sumber belajar apa saja sih yang Ibu gunakan di kelas? Biasanya saya menggunakan buku teks di perpustakaan Bu. Oh, apakah ada sumber lain selain dari buku teks Bu? Saya pikir banyak sih Bu sebenarnya ya, sumber belajar kayak di YouTube, artikel, terus di blog ataupun tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang lagi tren ya Bu untuk anak-anak seperti TikTok ataupun Reels IG. Oh, nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan itu pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Oke, jadi sekarang kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Yang pertama, saya ingin merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang lebih beragam ya Bu, seperti video YouTube ataupun TikTok. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan tugas itu agar tidak terlalu banyak. Nah, bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid ya Bu. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas. Jadi murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Seperti itu Bu. Itu rencana yang sangat bagus Bu. Mudah-mudahan Ibu berhasil ya menerapkannya di kelas. Terima kasih Bu. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu rencanakan tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan ya Bu. Yang pertama pastinya dengan menggunakan banyak sumber belajar dan eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi itu, jadi tanpa adanya rasa terpaksa, dan saya akan serahkan pemilihan sumber belajarnya kepada murid, jadi murid bebas memilihnya. Wah, itu sangat bagus sekali Bu. Saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai apa hal yang diharapkan oleh Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Siti untuk waktunya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai harapan ya Bu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu Rita.